Kata Nabi, laki-laki haram memakai kain sutra dan haram memakai emas. Kain sutra, tahu kain sutra? Diharamkan sama Nabi langsung. Cara Nabi mengharam langsung, Pak. Tidak boleh laki-laki pakai kain sutra atau emas. Kemudian menjadi pertanyaan, lah kok bisa? Kenapa? Tapi perempuan boleh. Ditinjau, Pak, dalam aspek kesehatan. Boleh tanya sama dokter-dokter. Kalau dokternya jujur ya. Tanyanya sama dokter jujur, jangan yang tak jujur. Perempuan, kenapa dia pakai emas? Dan ada dampaknya pada diri dia. Perempuan itu punya cara mengeluarkan darah kotor setiap bulan, jelas. Laki-laki tidak. Ternyata emas itu bisa membuat atau menyebabkan seseorang itu timbul penyakit. Nah, penyakit ini bisa terobati dengan dikeluarkannya darah kotor, yang itu hanya dimiliki oleh perempuan setiap bulan, dan laki-laki tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita ingin sedikit mencoba mengkaji ada beberapa sebab di antara sekian banyak sebab terjadinya penyimpangan akidah, atau lebih tepatnya perbuatan yang menjerumuskan seseorang tanpa disadari masuk dalam perbuatan kufur. Dia tidak kafir, tapi perbuatan dia itu menyebabkan dia kufur. Bisa dipahami di sini. Dia tak kafir, dia tak keluar daripada Islam. Dia Islam. Cuma perbuatan dia sederajat dengan orang kafir. Sama. Jadi sama-sama tak bernilai. Orang kafir kan kalau buat ibadah kan tak ada nilai. Wong dia tidak syahadat kan gitu. Kalaupun dia syahadat, berarti dia dah masuk Islam. Berarti tidak kafir dia. Tapi kafir di sini itu orang-orang yang tidak bersyahadat, yang memang bukan Islam. Sebagian ulama berbeda pendapat makna kafir ini kalau kita rujuk kepada pemahaman ulama-ulama ahlul mufassirin, para ulama-ulama tafsir.
Kafir di sini kata ulama tafsir itu merujuk kepada dua saja. Kafir itu rujuknya dua saja. Satu orang Yahudi, yang kedua Nasrani. Nasrani di sini kata para ulama itu, kalau kita rujuk kepada pemahaman para ulama, Nasrani di sini itu bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen Nasrani itu. Tapi Nasrani di sini masih satu keturunan dengan Ibrahim. Kata para ulama itu berarti jalurnya sama dengan Yahudi. Makanya kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara wan nasara walan tarda ankal yahud wan nasara. Tidaklah orang Yahudi dan Nasrani ridho dengan kalian sampai kalian mau mengikuti agama dia. Kenapa digandeng Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi dan Nasrani ini satu garis keturunan, lahir dari generasi yang sama. Sampai di sini paham ya? Nabi Yakub alaihissalam, Yakub punya anak, banyak anaknya. Ada Yahuda, ada Levi, ada Sam'un, ada Benjamin, ada Yusuf. Di antara 11 anaknya itu, atau 12 anaknya itu, Rahel perempuan itu, ada satu orang anak yang jadi nabi, namanya Yusuf. Nomor 2 sebelum terakhir. Yusuf adik-beradik dengan Benjamin. Dari Benjamin ini nanti keturunan Benjamin ini lahir nabi. Dari keturunan Sam'un nanti lahir nabi. Dari jalur keluarga Yakub ini ke bawah, Yakub ke atas ada Ishak. Ishak ke atas Ibrahim. Ibrahim turun ke bawah ada Ismail. Ismail turun ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh orang Nasrani dan Yahudi dianggap Nabi Muhammad ini bukan golongan dia. Kata Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad ini bukan golongan mereka. Karena diambil dari jalurnya Ibrahim, Ismail. Sementara dari jalur mereka itu Ibrahim, Ishak. Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, dari anak-anak inilah lahir kemudian Nabi. Ada Yusuf, kemudian ada Benjamin. Dari keturunan Yusuf tidak ada habis. Dari keturunan Yusuf sampai 2 generasi selesai. Tidak ada Nabi. Dari keturunan Benjamin ada Nabi. Dari keturunan Sam'un ada Nabi. Nah dari keturunan yang satu lagi lahir generasi yang lain yang disebut dengan Yahudi. Dari generasi Yahuda. Dia anak dia yang kedua itu namanya Yahuda. Dari istri yang berbeda. Jadi istrinya banyak. Jadi kalau mau itu harus urut dia. Nah, salah satu anaknya namanya Yahuda. Yahuda, cicitnya Yahuda. Di situ Bapak tulisnya. Cicitnya Yahuda itu nanti menghasilkan yang disebut dengan Yahudi namanya. Sampai sini paham ya, Pak? Jadi Yahudi itu. Nah, Yahudi ini dari garis yang lain, itu nanti lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini membawa yang disebut oleh mereka Nasrani. Padahal Nabi Isa itu bukan Nasrani. Nabi Isa itu Islam. Sekarang kita deklarasikan semua para nabi, semua nabi itu Islam. Dari Adam sampai Muhammad itu, Rasulullah ini, semua para rasul ini, itu semuanya agamanya Islam. Tidak ada yang Yahudi, tidak ada yang Nasrani. Agamanya tidak ada. Dulu Yahudi bukan agama. Yahudi kelompok pengikut. Kemudian mereka mendeklarasikan diri sebagai agama. Nah, itu dia poinnya. Nasrani sama.
Nasrani sama. Nah, sehingga orang berdua ini mereka anggap jalurnya satu. Maka Nasrani pun sekalipun itu bagian daripada Bani Israel. Yahudi juga dari Bani Israel. Sebenarnya Nabi Muhammad kalau diurut sampai ke atas, sampai ke Nabi Ibrahim, itu sebenarnya sampai. Cuma karena Israel itu julukan untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub anak daripada Nabi Ishak. Jadi julukannya Nabi Ya'qub itu namanya Israel. Sampai sini paham ya? Nabi Ya'qub punya julukan. Julukannya adalah Israel. Jadi Israel itu julukan Nabi Ya'qub. Pengikut Nabi Ya'qub disebutlah Bani. Maka pengikut Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Nah, itu dia ceritanya. Maka kalau Bani Israel. Nah, Yahudi dan Nasrani lahir dari Bani Israel. Padahal bapaknya Bani Israel ini ya Nabi Ibrahim. Sampai di sini paham ya? Sehingga Nabi Ibrahim itu sampailah nanti ke Nabi Muhammad. Nah, makanya Bapak Ibu disebutlah Nabi Ibrahim ini oleh para pemikir-pemikir hari ini disebut dengan bapak semua agama. Bapak semua nabi, bapak semua agama. Nah, itu dia kelebihan daripada Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Yahudi dan Nasrani ini dalam Al-Quran disebut sebagai kafir. Kenapa kafir? Karena waktu itu yang menentang Islam ini Yahudi dan Nasrani. Yang menentang Islam. Islam ada di Madinah itu, penentangnya, yang menolaknya itu Yahudi dan Nasrani. Sementara yang lain tidak ada. Agama nenek moyang tidak nampak. Yang nampak agama nenek moyang itu dianggap ya Yahudi dan Nasrani itu. Yang memenuhi kota Madinah ketika itu. Sehingga Bapak Ibu, kota Madinah itu ketika Nabi datang, tambah satu agama. Namanya Islam. Sampai di sini bisa dipahami ya. Islam, Yahudi, Nasrani di kota Madinah. Karena dua ini menolak Islam, maka inilah yang disebut dengan kafir. Nah, yang lain bagaimana? Dalam Al-Quran disebut, kata Al-Quran, gandengan kafir ini ada. Musyrikun. Orang-orang musyrik. Nah, siapa orang musyrik ini? Dalam Al-Quran disebut Majusi. Jadi Majusi ini di dalam Al-Quran kategorinya musyrikun. Sampai sini paham ya? Nah, Majusi ini itu agamanya orang Babilonia dulu. Babilonia dulu itu Irak zaman dulu. Persia atau Persia. Persia itu Irannya sekarang. Persia itu Irannya sekarang. Nah, Persia ini itu agamanya Majusi, menyembah api. Nah, oleh di dalam Al-Quran itu kategori Majusi bukan kafir, tapi lebih tepatnya musyrikun. Selain dari dua ini, Nasrani dan selain daripada Nasrani dan Yahudi ini, kategorinya masuk kepada musyrikun, kata para ulama. Nah, jadi yang disebut kafir itu dulu sebenarnya itu dua itu. Kalau di Mekah, orang kafir itu jelas, karena lawannya jelas. Nabi Muhammad dengan saudara dia, Abu Lahab, Abu Jahal. Maka disebutlah, dikategorikan ini dalam sejarah kafir Quraisy. Orang Quraisy yang menolak Islam. Orang Quraisy yang menutupi diri dari kebenaran Islam. Yang menutupi kebenaran atau yang menutupi diri dari kebenaran Islam disebut dengan kafir. Nah, sampai sini paham ya? Kekafiran orang-orang kafir Quraisy ini itu karena menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa dia tolak? Karena yang bawa ini anak ingusan, baru lahir, dapat wahyu, bukan pemegang kekuasaan, cuma memang dari kabilah yang baik, tapi bukan pemimpin.
Karena dia bukan pemimpin, memang dari kabilah yang baik, orangnya memang jujur, tapi tidak memiliki kekayaan. Kemudian baru datang, masih kecil, lah kok tiba-tiba bawa agama baru. Oleh kelompok orang Quraisy ini tidak menerima kedatangan Islam, dianggap merubah sistem budaya-budaya yang dulu yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Nah, sampai sini paham? Sehingga mereka tolaklah yang disebut dengan Islam. Dipeloporilah oleh dua pamannya tadi yang bernama Abu Lahab dan satu lagi Abu Jahal. Kedua-duanya secara eksplisit, kedua-duanya secara sadar mengakui kebenaran Islam. Kedua-duanya, Abu Jahal, Abu Lahab, mengakui kebenaran Islam. Cuma tidak mau dia, gengsi dia masuk ke dalam Islam. Masa aku mau beriman kepada Muhammad? Lo Muhammad itu adalah keponakan saya. Dia di bawah saya. Masa saya harus menghormati dia, harus mengimani dia? Nah, gitulah ceritanya. Jadi gengsi. Abu Lahab gengsi, Abu Lahab gengsi, Abu Jahal gengsi. Sama-sama gengsi memeluk Islam. Makanya sebenarnya nggak mau menolak Islam itu karena malu. Jadi malu menolak Islam, mereka tutupi diri mereka dari kebenaran Islam. Yang menutupi diri dari kebenaran Islam ini disebutlah di dalam Al-Quran itu kafir. Arti kafir itu artinya menutupi diri dari kebenaran. Diambillah jadi bahan bahasa Inggris, namanya kafir. Tahu Bapak Ibu kafir? Kafir itu bahasa Inggris, artinya menutupi atau sampul. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Lah kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya, itulah kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kaya. Misal itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Misal Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Karena Indonesia nggak punya bahasa lagi, diambillah jadi diadopsi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Misal itu artinya apa? Contoh, perumpamaan. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa? Perumpamaan, umpama. Tapi di Indonesia kan misal. Nah, itu dia. Sampai di sini bisa dipahami. Kafir, musyrik. Ada satu lagi, mukmin. Orang beriman, rukun imannya jelas. Sekarang saya tanya, rukun imannya jelas nggak? Iman kepada siapa Bapak Ibu? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada siapa? Iman kepada malaikat. Kepada, kok ini nggak lengkap semua nih? Jangan-jangan rukun imannya goyang nih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Semuanya gaib semua itu kecuali satu. Allah nggak nampak juga kan, gaib. Malaikat gaib. Rasulullah emang dah pernah ketemu? Belum juga, tapi dalam mimpi. Belum juga. Berdoalah banyak-banyak bertemu. Yang keempat, kitab sudah, Al-Quran ada. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu yakin tak Al-Quran yang dulu sama Al-Quran yang sekarang sama? Al-Quran pada masa tabi'in atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai yang sekarang sama enggak isinya? Dari mana Bapak Ibu tahu sama? Dari mana tahu? Dari orang tua kita dulu. Nanti kalau kita tanya orang tua kita dulu itu dari mana? Dari orang tuanya juga. Jadi sampailah ke atas Nabi Muhammad gitu. Ya memang begitu. Wajib kita imani kebenarannya dan keberadaannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita kembali kepada sebab penyimpangan akidah tadi. Perhatikan.
Rukun iman kita ni jelas. Iman kepada Allah. Kalau salah satu di antara rukun iman, salah satu, bukan salah semuanya, salah satu di antara rukun iman ini ada yang tidak kita imani, maka rusak semua akidah kita. Rusak akidah kita. Semua amal ibadah kita tidak Allah terima. Tidak Allah terima. Karena rukun imannya rusak. Kita ambil contoh. Ibu percaya enggak ada iblis? Enggak percaya ada iblis? Hilang iman kita, Pak. Percaya enggak kalau ada syaitan? Percaya enggak kalau ada malaikat? Kami percayanya yang baik-baik aja, yang jin, hantu belau, syaitan, iblis kami tak percaya. Itu salah tuh, Pak. Iblis ada, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syaitan ada, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jin ada, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Minal jinni wal ins. Jin dan manusia. Allah sebutkan semua dalam Al-Quran. Tapi Pak Ustaz, kami tidak yakin kalau ada makhluk gaib itu. Kalau dia tak yakin dengan makhluk gaib itu, kita tanya lagi, kira-kira dia percaya tidak ada neraka, surga dan neraka? Percaya apa Ustaz? Alah, kalau percaya itu gaib, masa dengan yang tadi tidak percaya? Malaikat gaib. Kalau memang tak percaya juga kalau jin itu ada, baca surat jin jam 12 malam. Kata orang zaman dulu. Setelah dicoba baca surat jin, datang jin dulu kata dia. Kesurupan lah dia katanya. Jin, syaitan, iblis bagian daripada makhluk-makhluk yang gaib. Kita imani keberadaannya. Malaikat gaib, kita imani keberadaannya. Surga dan neraka hari ini masih gaib. Kita belum nampak keberadaannya. Kita imani keberadaannya. Kalau rusak di antara rukun iman yang 6 ini salah satu saja, maka rusak akidah dia. Berapa rukun imanmu? 5. Lu orang lain kok 6? Kok dia 5? Apa salah satunya? Aku tak percaya dengan Muhammad itu Nabi. Pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah itu, lahir kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Apa namanya Bapak Ibu? Ingkar sunnah. Tahu Bapak Ibu maksud ingkar sunnahnya apa? Orang-orang yang mengingkari keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Setengah tahun yang lalu, tahun ini, muncul satu video yang mengatakan begini, bahwa Muhammad itu ternyata tokoh fiktif. Ternyata Muhammad itu tidak ada. Yang ada hanya cerita dongeng tentang Muhammad gitu deh. Tapi pertanyaannya adalah, kelompok seperti apa orang-orang seperti ini? Dulu waktu saya di Yogyakarta, tahun 2015 ke bawah, sedang khutbah Jumat, kata khotibnya, ini khotibnya nih, saya yakin betul kalau sudah itu Jumatnya dah nggak benar itu. Kenapa khotibnya dah nggak benar itu? Karena khotibnya nggak benar, ya rusaklah Jumat kita rusak. Kenapa? Kata khotibnya, Muhammad itu manusia, mungkin salah. Jadi jangan percaya dengan perkataan Muhammad 100%. Maka saya tak percaya dengan hadis-hadis yang dibawa oleh Muhammad, karena ada kecenderungan untuk salah. Percaya enggak sampai di sini? Nah, ini kata-kata dia begitu. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya begini. Dia enggak percaya dengan perkataan Nabi. Enggak percaya dia Bapak Ibu perkataan Nabi. Maka kalau kita jadikan hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi sebagai dalil, kata mereka salah, enggak cocok. Karena memang tidak ada. Nabi Muhammad itu manusia, mungkin dusta, mungkin benar. Jadi perkataan orang yang kemungkinan ada dustanya nggak bisa dipegang. Jadi nggak bisa dijadikan sandaran. Sehingga perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi itu
tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dipegang. Sekarang saya tanya, kalau tidak bisa dipegang perkataan Nabi ini, ngapain Bapak Ibu sholat? Karena praktek sholat itu, gerakan sholat cuma ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam Al-Quran. Misal Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar, ada dalam Al-Quran begitu tangannya? Tidak ada, Pak. Sampai di sini paham? Jadi kalau kita mengingkari perkataan Nabi, kita ingkari semuanya, Pak. Al-Quran itu tidak semuanya berbicara tentang aspek. Al-Quran berbicara secara global. Nabi datang dengan rinciannya. Sampai sini paham ya? Nabi datang dengan rincian. Sekarang kita ambil contoh. Bapak Ibu sholat, dalam Al-Quran ada tentang sholat? Ada, Pak. Ada. Wuduklah kalian. Setelah wuduk, basuh muka berapa kali dan berapa kalinya tak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tapi kenapa Bapak Ibu basuh muka 3 kali, tangan 3 kali? Ini dari mana dapatnya? Ada di hadis Nabi. Al-Quran datangnya global, diperinci oleh hadis-hadis Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran itu, perkataan Nabi Muhammad itu wahyu. Jadi Bapak Ibu, kalau Nabi yang ngomong itu mesti benar. Kalau Nabi yang ngomong pasti benar. Yang perlu kita garis bawahi, orang-orang yang mendengar ini dari perkataan Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, ini hadis, ini dalilnya yang paling kuat. Kalau ada yang tak percaya juga dengan dalil ini, berarti memang sudah imannya rusak. Kata Nabi, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan ngomong kecuali itu wahyu. Jadi semua perkataan Nabi itu wahyu dari Allah. Wahyu itu 2. Satu yang tertulis dalam Al-Quran, yang kedua yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami. Kita ambil contoh. Ada ndak di dalam Al-Quran itu penjelasan yang begitu eksplisit detail tentang bagaimana orang itu tidur? Ndak ada. Ada ndak doanya dalam Al-Quran itu tentang doa tidur? Dalam Al-Quran ada doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak ada. Semuanya kita dirincikan di dalam hadis Nabi. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ini kita ambil contoh. Nabi, kata Nabi, laki-laki haram memakai kain sutra dan haram memakai emas. Kain sutra, tahu kain sutra? Diharamkan sama Nabi langsung. Cara Nabi mengharam langsung, Pak. Tidak boleh laki-laki pakai kain sutra atau emas. Kemudian menjadi pertanyaan, lah kok bisa? Kenapa? Tapi perempuan boleh. Ditinjau, Pak, dalam aspek kesehatan. Boleh tanya sama dokter-dokter. Kalau dokternya jujur ya. Tanyanya sama dokter jujur, jangan yang tak jujur. Perempuan, kenapa dia pakai emas? Dan ada dampaknya pada diri dia. Perempuan itu punya cara mengeluarkan darah kotor setiap bulan, jelas. Laki-laki tidak. Ternyata emas itu bisa membuat atau menyebabkan seseorang itu timbul penyakit. Nah, penyakit ini bisa terobati dengan dikeluarkannya darah kotor.
Yang itu hanya dimiliki oleh perempuan setiap bulan. Dan laki-laki tidak. Jadi Nabi ngomong dulu, terbukti secara kesehatannya baru sekarang. 1400 tahun yang lalu. Tapi dalam Al-Quran tidak ada tuh Pak keharaman emas. Memakai emas sudah ada. Baik. Kalau cuman perkara emas ini saja Anda tidak percaya dengan perkataan Nabi, berarti tandanya Anda pilih-pilih. Sampai sini paham maksudnya? Pilih-pilih. Mana yang cocok diambil, yang tak cocok dibuang. Ini karakter orang-orang yang disebut dengan ingkar sunnah tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin tadi. Maka dalam rukun iman tadi, satu saja rusak. Rusak semua. Kita ambil syahadat. Bapak Ibu syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu tambah satu lagi, wa asyhadu anna Aliyya karramallahu wajhah, gimana kira-kira? Benar enggak syahadatnya itu? Jadi 3. Syahadatnya 3. Allah, Rasulullah, Ali. Kira-kira betul enggak? Salah. Sesat enggak? Sesat. Bukan hanya persoalan sesat, terjadinya kerusakan dalam akidah. Pertanyaannya, la yahbitanna amalahum, kata Allah. Sungguh Allah benar-benar akan menghapus amal ibadah mereka. Jadi tak bernilai Pak. Sekarang itu nambah, sekarang kita kurangi. Syahadatnya dalam Al-Quran itu 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kurangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita tak pakai Nabi Muhammad. Kira-kira betul tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah saja bersolawat, laku Anda tidak mau percaya dengan Nabi. Berarti Anda sedang bertolak belakang dengan Allah. Sampai di sini paham? Itu dalil Al-Quran semua itu. Yang mengatakan bahwa perkataan Nabi itu adalah wahyu. Maka Bapak Ibu, di dalam pengambilan hukum, dalil yang paling kuat pertama itu adalah Al-Quran. Dalil yang kuat kedua yang terus digandeng adalah hadis Nabi. 2 ini mutlak harus dipegang. Karena tidak semua di dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Maka datanglah penjelasannya dari hadis Nabi. Saya tanya sama Bapak Ibu, apa hukumnya makan serigala? Apa hukumnya makan serigala? Halal apa haram? Loh kenapa haram? Buas, ada disebutkan dalam Al-Quran tentang kebuasan itu. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha harrama serigala. Enggak ada kan? Tapi dari mana kita dapat? Hadis Nabi. Pertanyaannya, yang ada di dalam Al-Quran cuma 2. Khinzir wal kalbun. Pertanyaannya, cari dalam Al-Quran itu. Ada enggak kata-kata haram makan anjing gitu? Ada enggak dalam Al-Quran haram makan anjing? Ada enggak? Enggak ada Pak. Berarti kami boleh makan anjing karena tidak ada diharamkan. Sampai di sini paham. Yang mengharamkan siapa? Mutlak diharamkan sama Nabi. Anjing, babi, binatang-binatang yang buas yang serupa. Tapi kok bisa? Kalau Nabi jelas. Khinzir kata Allah dalam Al-Quran. Ini kalau kita mau rujuk lagi tentang Al-Quran, tentang anjing ini. Bisa-bisa orang senang dengan anjing. Kenapa begitu? Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran itu yang bukan memuji, tapi memang anjing itu binatang yang paling terlatih, yang paling cerdas. Berarti semuanya pakai. Kalau semua pegang anjing bagaimana nanti? Semua dipeliharanya anjing nanti. Sekarang pertanyaannya apa keharaman anjing itu?
Haram dari ujung sampai bawah, kata Imam Syafi'i. Nah sekarang Imam Syafi'i yang bilang. Imam Syafi'i bukan Nabi. Nah kira-kira kita percaya nggak dengan Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i tidak mungkin ngomong dengan hawa. Imam Syafi'i berbicara atas dasar hadis Nabi. Nah sekarang kalau kita nggak percaya dengan hadis Nabi, kita cuma percayanya Al-Quran. Nah ini kita ambil contoh lagi yang paling sederhana. Kita cuma percaya sama Al-Quran saja. Yang lain kita nggak percaya. Berarti kita hanya melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran kita tak lakukan. Lah dengan Nabi saja kita nggak percaya. Bagaimana kita mau percaya pada diri manusia? Sampai bisa paham di sini. Jadi kita nggak perlu percaya kepada orang yang tidak percaya kepada Nabi. Nggak perlu. Kenapa? Loh yang sekelas Nabi saja dia nggak percaya. Bagaimana kita bisa percaya pada diri dia? Sampai di sini paham. Yang masih setingkat manusia biasa. Jadi Bapak Ibu, dalam pengambilan hukum itu jelas. Dalil Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama. Ijma ulama di sini itu banyak rinciannya. Ada yang pakai konsep masalihul mursalah, ada kias, ada ijma, ada lagi kemudian qaulus sahabah dan lain sebagainya. Banyak. Tapi dasar utamanya dua. Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sangat Pak. Mungkin sangat mungkin sekali. Pada masa Nabi itu. Ada yang tidak ada pada masa sekarang. Ada masalah di sekarang ini. Yang tidak ada pada masa Nabi. Ada enggak? Ada enggak? Nikah online. Ada enggak pada masa Nabi nikah online tuh? Nah sekarang bagaimana kita mau ngambil? Ada enggak Al-Qur'annya? Ada enggak hadisnya? Lah terus bagaimana? Enggak usah nikah-nikah lagi kalau gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga butuh pengkiasan, butuh pandangan para ulama yang dirujukkan kepada, dicari Pak sama ulama. Mana yang mirip kejadiannya? Mana yang mirip keadaannya? Mana yang mirip kasusnya? Sehingga dijadikan landasan hukum. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, keharaman sesuatu itu tidak mutlak semuanya ada di dalam Al-Quran. Disinilah kemudian Nabi datang mengatakan kepada para sahabat dengan hadisnya tadi. Makanya Bapak Ibu jumlah hadis itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Jangan salah lagi. Berapa? 6.666. Salah tuh, itu salah kaprah tuh. Itu salah kaprah tuh. Nah kalau percaya juga yang begini, itu mesti tidak ada dalilnya tuh. 6.666. Nabi tidak pernah ngomong begitu. Sesekali coba dihitung lah. 6.200 ke atas. Tidak lebih dari 6.200, tidak lebih. Hanya saja ulama berbeda pendapat 6.236, 6.250, 6.225. Tidak ada yang sampai 6.300, tidak ada. Apalagi 6.666. Cuma kata Wahbah Zuhaili, Imam Nawawi Al-Bantani, 6.666 itu secara makna, bukan secara jumlah adat, bukan. 1, 2, 3 sampai 6.600 itu secara adat, jumlah bukan. Secara makna, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kata Wahbah Zuhaili. Sampai sini paham. Sekarang hadis Nabi ada berapa? Hadis Nabi. Syarat menjadi seorang yang mujtahid. Mujtahid itu boleh mengambil fatwa sendiri. Misal Bang Didik, kalau sudah hafal dia 60.000 hadis, boleh dia mengatakan aku boleh merokok dalam sholat gitu misal halal haramnya boleh dia berfatwa sendiri, asalkan hafal Al-Quran 30 juz, paham bahasa Arab, paham kaidah tafsir Al-Quran, paham dengan hadis 60.000 hadis, minimal 6.000 hadis, itu minimal. Tidak pernah berdusta. Kira-kira pernah nggak berdusta?
Boleh dia beristihad, boleh. Dulu Bapak Ibu, ada seorang ulama namanya Hasbi As-Sidki, pindah dari Aceh ke Yogyakarta. Selama dia tinggal di Yogyakarta, sampai dia mati jamak terus sholatnya. Sampai dia meninggal jamak terus. Nah sekarang Bapak Ibu saya tanya, istihad dari mana itu? Siapa yang buat itu? Nah sampai di sini bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu, ulama itu tidak sembarangan mengambil satu hukum itu. Tidak sembarangan. Bapak Ibu makan babi, tapi makannya di hutan karena tidak dapat lagi makanan yang lain. Kenapa dikatakan oleh Nabi itu dibenarkan? Daripada mati Pak. Daripada mati. Sekarang Bapak Ibu tinggal di Jepang. Makanan di Jepang itu makanannya makanan mentah. Nah, sekarang saya tanya lagi, apa hukum makan makanan mentah begitu? Yang nggak dimasak begitu. Ini di dalam Islam muncul satu hukum namanya hukum prioritas. Tahu hukum prioritas itu? Hukum prioritas itu kita tinggal di mana, maka hukumnya tidak bisa disamakan dengan hukum yang umum. Harus merujuk kepada keadaan di sana. Tengok kondisi di sana. Sehingga hukum ini harus dinisbatkan pada keadaan yang di sana. Yang tadinya umum tidak bisa diumumkan lagi. Harus dikhususkan untuk keadaan yang di sana. Maka disebutlah fikih prioritas namanya. Sampai di sini paham Pak? Jadi tidak sembarangan. Lah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa sampai ke situ? Ada dalil pertama Al-Quran. Ada yang kedua namanya hadis. Nah sekarang kenapa kok terjadi penyimpangan-penyimpangan itu? Akidah-akidah itu. Lah kak percaya kepada Nabi? Kalau tidak percaya kepada Nabi, apa sebabnya? Ada beberapa hal. Du'ful iman, lemah iman. Du'ful ilmi, lemah ilmu. Ada penyebab yang lain. Ya du'ful ilmi, du'ful akal sama. Ada penyebab lain, ada. Fanatisme. Ada penyebab yang lain, ada ghulu. Ada penyebab yang lain, ada ahlul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena lemah akal, lemah ilmu, dia belajar Al-Quran saja. Sehingga bingung dia Pak, Al-Quran saja. Dalam Al-Quran tidak ada praktik sholat, berarti dia nggak perlu sholat. Tidak perlu sholat, cukup mengingat dengan hati. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Ini kalau kita ikut Al-Quran ya. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata dia. Cukup kita ingat. Allah. Dah sholat tuh berarti itu. Sekarang kalau kayak gini sesat nggak tuh? Sesat. Sampai di sini paham? Nah ini poinnya Pak. Jadi Bapak Ibu, memahami Al-Quran itu, mohon maaf. Kalau cuma beli buku terjemahan Al-Quran, itu mesti banyak yang sesat itu. Bapak Ibu lihat kasus yang baru kan, masuk surga bayar 1 juta. Mau enggak Bapak Ibu bayar 5 juta untuk masuk surga? Tapi jaminan. Kalau ada jaminan masuk surga 5 juta, jangankan 5 juta, 5 miliar pun orang mau Pak. Semuanya diusahakan tuh, entah di malingnya rumah orang, terserah pokoknya 5 juta jamin masuk surga. Pertanyaannya apa bedanya itu? Lah kok bisa ada orang menjamin diri dia masuk surga dengan bayar 1 juta? Kan begitu. Sampai di sini paham. Toh uniknya banyak pengikutnya. Nah, itu masalahnya. Silakan. Waalaikumsalam Nek. Maksudnya? Jadi ada orang tidak berdoa setelah sholat. Sebelum sholat dia masih ada sholat sunnah
Tapi dia cuma berdiri aja. Berdoa dia. Apakah itu menyalahi? Tak menyalahi sama sekali. Satu solat itu kan solat sunnah. Sunnah fajar sunnah. Tahiyatul masjid sunnah. Tapi dia berdoa. Jadi ada hadis Nabi begini. Kenapa? Mendengarkan wirid. Iya. Itu biasa tuh. Tidak apa-apa lah. Jadi antara azan dan iqomah itu tempat berdoa yang mustajab dalam hadis Nabi. Bainal azan wal iqamah kata Nabi. Maka dia berdoa. Nah, kalau ada orang begitu berdoa dia sedang mengambil waktu yang mustajab itu untuk doa. Satu. Yang kedua, setelah hadis Nabi, setelah sholat dia langsung cawaya. Dia tak pakai zikir. Menurut kita tidak zikir. Dia zikir. Tapi zikir dia dalam kondisi seperti itu. Kata Allah disebutkan dalam Al-Quran. Ada hadis, ada dalilnya dalam Al-Quran. Boleh berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan. Yang penting setelah sholat itu. Tapi jangan berzikir dalam sholat dia. Itu salah itu. Dalam sholat dia berzikir dia kan. La ilaha illallah. Tapi dalam sholat dia. Tapi setelah sholat boleh. Kata Allah dalam Al-Quran. Qiyaman wa qu'uda. Mereka mengingatku kata Allah. Dalam keadaan qiyaman berdiri. Wa qu'udan duduk. Jadi kalau ibu mau duduk zikirnya silahkan. Ada orang yang selesai sholat, dia punya kesibukan yang lain. Dari selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi, kemudian dia ada urusan. Bisa jadi dalam jalannya dia berzikir. Boleh tak ada masalah. Apakah itu aliran menyimpang? Tidak menyimpang. Yang menyimpang itu, selesai sholat, dia main HP. Nah, saya tak singgung siapa-siapa. Itu pun sebenarnya tak menyimpang juga. Karena wajibnya sudah selesai. Sampai sini paham. Hanya saja ada yang disebut dengan etika. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Kalau memang dia buru-buru sangat, oke lah. Tapi kalau dia tak buru-buru sangat, apa salahnya duduk sebentar. Ya dia zikir tak maupun dia berzikir bersama. Cukup duduk sendiri untuk berzikir lebih tenang. Tapi kita tak boleh bersuuzon. Bisa jadi kain sarungnya cuma satu, dia bagi sama bini dia. Ini husnuzon ya, ini husnuzon. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, baik. Nah, silakan Pak. Kembali ke topik tadi. Kenapa bisa orang mengingkari hadis? Bukankah dari kalau kita katakan Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga keluar dari mulut yang sama dengan hadis itu? Apa dia menganggap Al-Quran itu turun dari langit terus dia punya metode sendiri atau bagaimana? Baik. Yang pertama, ada pengaruh orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Kemudian kata Nabi, wa man da'a ila dolalatin. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu dan dia mengajarkan kepada kesesatan. Itu ada. Nah, kemarin itu yang saya bilang tadi, dia bilang, saya nggak percaya dengan hadis Nabi. Nabi itu pendusta. Nah, ini pernah muncul pada masanya. Dulu pada masa dinasti Abbasiyah muncul kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Tahu Bapak Ibu ingkar sunnah? Ini dipelopori oleh kelompok Khawarij juga. Jadi gini, dulu Khawarij itu cuma bilang begini, jangan, pokoknya kami hanya percaya kepada Al-Quran. Kalau ada yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran berarti dia kafir. Gara-gara itulah tuh muncullah orang-orang tak percaya sama Nabi. Nah, muncullah kelompok yang tidak percaya dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka nggak percaya sama Nabi? Karena Nabi manusia. Manusia itu bisa salah, bisa betul. Kata mereka, lah Muhammad itu kan manusia. Lah manusia kan bisa salah, bisa benar. Loh kok bisa dipercaya? Loh kalau dia dusta bagaimana? Nah, jadi itu. Yang ketiga, dalam Al-Quran itu disebutkan. Kata dia, Muhammad itu kan orang buta. Lah kok bisa kita percaya sama orang buta itu gimana? Melihat aja susah. Kata dia.
Sampai di sini bisa dipahami. Itulah penyebabnya mengapa mereka tidak percaya dengan Rasulullah. Cuma kan jadi aneh. Harusnya dia juga tidak percaya dengan Al-Quran karena mulut yang mengeluarkan Al-Quran dari situ juga kan itu. Iya. Sebenarnya iya, cuman karena du'ful ilmi tadi bagaimana? Akalnya rendah tadi. Jadi memang kadang-kadang nalar logika yang dipakai itu penyebabnya, Pak. Jadi memang ingkar sunnah ini sebenarnya lebih tepatnya ahlul hawa. Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Kita ambil contoh. Kan tidak ada Al-Quran larang laki-laki pakai kain sutra. Kain sutra ini kan bagus. Karena dia suka dengan kain sutra. Bagus kain sutra ini dipakailah. Orang tidak ada dalil Al-Qurannya kok. Kita ambil contoh gini. Ini paling sederhananya aja. Kira-kira poligami itu boleh apa tidak? Boleh kan? Ada orang yang menggunakan hadis Nabi itu hanya untuk melakukan poligami. Ibu-ibu kalau tidak mau poligami, penghuni neraka. Yang mau masuk surga cepat silahkan sini saya poligami. Nah, misalnya hadis Nabi yang ngomong kan. Kata Nabi dalam hadisnya itu yang diperjualbelikan itu. Kalau perempuan mau masuk surga dengan cepat tanpa hisab, izinkan suaminya menikah. Izinkan suaminya menikah lagi, poligami. Itu perempuan itu insya Allah masuk surga dengan cepat. Itu yang dijual, Pak. Karena hawa nafsu dia untuk menikah lagi, dia jadikan hadis Nabi ini dia jual. Tapi ketika hadis-hadis yang bertentangan dengan kepentingan dia, yang menolak akan kepentingan dia tolak. Sampai sini paham? Itu masuk yang disebut dengan ahlul hawa. Sebenarnya ingkar sunnah ini orang-orang yang menolak dengan hawa nafsu. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu saja. Maka ingkar sunnah ini sebenarnya orang-orang ahlul hawa, pengingkar hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu. Makanya banyak orang-orang yang sesat itu. Contohnya begitu. Pernah enggak Nabi ajarkan nelpon Tuhan? Enggak pernah. Mereka akan katakan, pertanyaannya ada enggak Al-Quran yang mengatakan kontak dengan Nabi, dengan Allah harus dengan handphone? Tak ada kan. Jadi dia telepon Tuhan. Orang-orang yang sudah jelas-jelas yang menentang sunnah Nabi itu, yang jelas-jelas diharamkan Rasul, dihalalkan dia. Apa sikap kita kepada mereka seperti ini? Karena kaitannya kadang-kadang orang seperti ini memimpin urusan-urusan umat, apalagi urusan agama. Bolehkah orang seperti ini melakukan hal itu? Nabi mengajarkan kepada kita sikap yang lemah lembut tapi tegas. Bukan keras tapi tegas. Nabi mengajarkan kepada kita sikap yang tegas bukan keras. Lemah lembut tapi tegas. Sekarang saya tanya. Nabi pernah enggak bilang yang haram jadi halal? Enggak pernah. Haram ya haram. Halal ya halal. Sekarang apa sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan atau ingkar terhadap sunnah Nabi? Yang pertama kita nasihati, Pak, pasti. Harus kita nasihati. Mau'izah hasanah. Harus dengan lembut. Tidak bisa juga dengan lembut, dengan tangan. Dengan tangan itu apa? Bukan pukul, bukan. Bisa jadi bergandeng. Gandeng dia. Ajak dia berdiskusi dengan baik. Tidak bisa juga orang-orang seperti ini dinasihati. Tidak bisa juga orang-orang seperti ini kita ajak dalam kebaikan. Kata Allah doakan dia. Kata Nabi doakan dia. Tidak ada perintah Nabi pukul dia, tak pernah. Caci maki dia tak baik. Tak ada. Coba bayangkan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Yang dilakukan oleh para sahabat adalah mencari cara bagaimana orang-orang yang sesat ini kembali kepada jalannya. Kita ambil contoh. Ketika mereka memerangi Abu Bakar perangi Nabi palsu. Nabi palsu muncul pada masa Nabi Muhammad meninggal. Diperangi sama Abu Bakar. Itu merusak akidah secara keseluruhan. Dan dia sudah merusak sistem. Dan dia bukan pemimpin yang resmi.
hanya mengaku sebagai nabi. Sampai di sini bisa dipahami. Dan dia bukan bagian daripada Islam yang bertujuan untuk memerangi Islam. Yang seperti itu boleh kita perangi, boleh. Kalau mereka memerangi kita, kita perangi mereka. Tapi kalau mereka tidak perangi kita nggak boleh perang mereka. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad, kata Nabi. Aku diperintahkan untuk bertahan, memerangi mereka jika mereka melawan, jika mereka memerangi kita. Kalau tidak bisa. Berarti kalau ada pemimpin yang ingkar sunnah bagaimana? Ya tolak. Bagaimana cara tolak? Dengan sikap yang tegas. Katakan dengan cara yang baik. Maaf Pak, Bapak itu tidak benar. Kalau kita yakin kita betul. Atau suruh orang-orang yang terdekat dengan mereka yang sekiranya bisa menasihati mereka. Oh, Bapak ini pengkhianat, Bapak ini perusak agama. Itu belum tentu secara mutlak dia betul. Dia merusak agama. Jangan sampai satu kesalahan menutupi kebaikan-kebaikan yang lain. Ini penting untuk dipahami. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sikap tegas itu penting. Nabi tegas tapi tidak keras. Kerasnya Nabi ya tegasnya itu. Nabi tak pernah memerangi. Di depan Nabi orang minum khamar. Tak pernah ditempeleng sama Nabi. Di depan Nabi minum khamar. Ada seorang minum khamar di depan Nabi. Dia muslim dia, Islam dia. Minum khamar depan Nabi. Apa Nabi bunuh dia? Tak. Apa Nabi pukul dia? Tidak. Sama sekali tidak. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya punya banyak jalan untuk bisa sama-sama kita meluruskan yang bengkok-bengkok itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin penyimpangan tadi. Nah poinnya Bapak Ibu, penyimpangan akidah tadi. Dua diantaranya adalah du'ful ilmi wa du'ful iman. Lemahnya iman dan lemahnya ilmu. 3 lagi kita bahas di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidah. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam diri kita. Biar kita ini tak semenah-menah dalam beragama. Biar kita paham betapa sulitnya mengambil satu hukum. Bukan hanya dengan hawa nafsu saja. Dengan kepentingan sesaat saja. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasar din wa khtul man khazal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.